Ya, Oke, hilang begitu saja. Kontri mohon izin. Oh ya, silakan. Aje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pertama kali lah masuk ke sini ya, Jan. Cuman saya tadi melihat di Bang Ayubi bahwa si Saifuddin Ibrahim ini ternyata maling motor ya. Jadi yang aneh menurut saya, dia ini maling motor, kemudian dia ini mengaku sebagai guru tafsir Al-Quran, guru hadis. Ternyata dia itu hanya seorang satpam. Dan si anehnya, kenapa disanjung-sanjungkan sama orang Kristen? Ini kebetulan ada Pak Pendeta Hendritan juga di sini ya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih mendengar dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kamu muslimin. Kembali. Saya akan mengabarkan berita yang viral ini ya. Dan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ini benar-benar saat ini dipermalukan ya. Jadi satu persatu ya, orang yang bersaksi tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim dahulu ini bermunculan kaum muslimin ya. Karena itu geram gitu ya. Karena geram yang selama ini ditutup-tutupi aibnya, ternyata sekarang karena Saifuddin Ibrahim ini semakin tidak terkendali ya oleh karena lisan bodohnya ini, memfitnah Islam, memfitnah Nabi beserta menistakan Allah beserta nabinya, beserta para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya. Maka di sini ya Allah munculkan satu persatu orang-orang yang kenal dengan Saifuddin Ibrahim ini. Bahkan di sini ada Pendeta Hendritan yang notabene adalah musuh bebuyutan ya, yang dimana beliau pernah dimaki-maki memang sama si Udin ya, sama Udin, terus bom CS, terus Sofiatul ya. Mereka ini orang-orang yang orang-orang yang tidak tahu adab gitu. Untuk Pendeta Hendritan beliau santai, beliau tidak meladeni ya dengan amarah, karena memang Pendeta Hendritan tahu mengenal mereka. Jadi mereka ini orang-orang yang tidak punya adab, jadi dilawan pun percuma kan gitu. Nah ini kena batunya ya, di samping Pendeta Hendritan ini dapat melampiaskan amarahnya, dendamnya. Dan bermunculan ya orang-orang yang dahulu pernah sama-sama dengan si Udin ini, si Pendeta Saifuddin, pendeta gadungan ini, muncul satu persatu dan Allah hinakan sehina-hinanya dengan wasilah para hamba-hamba Allah yang dahulu sama-sama menuntut ilmu dengan Saifuddin Ibrahim. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Ibrahim ngomong, kalau saya ini mau balik lagi ke Islam, ngaji 5 kali. Itu mah lagu, itu mah nggak mungkin. Orang waktu Islam aja nggak pernah sholat kok. Itu Pak Pendeta pertanyaannya itu, Pak Pendeta bertanya langsung ke orangnya, Pak Saifuddin kata Ahmad, Pak Ibrahim itu waktu di Aljazair nggak pernah sholat. Kita akan tanya nggak Pak? Kalau enggak, kasih nomor saya supaya dia telepon. Saya sih kepingin sebetulnya ngobrol begini sama Saifuddin itu. Saya gemes sebetulnya. Iya. Ya jadi begini, kalau misalnya pendeta gadungan Saifuddin Ibrahim atau fans klubnya pendeta gadungan Saifuddin Ibrahim menyimak atau menonton tayangan ini, silakan kirimkan link ini kepada Saifuddin Ibrahim. Dan kalau bisa suruh Saifuddin Ibrahim masuk ke sini biar sama-sama clear gitu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, saya mau tanya satu hal nih sama Bang Ahmad terkait masalah motor, Bang. Waduh, motor lagi.
Oh ya ganti yang lain lah. Bukan. Motor lain. Iya. Biar clear. Iya. Merek motornya belum ditanya tadi. Merek Motor yang dicuri itu apa? merek motornya apa? Merek motornya? Grand 94. Honda Grand tahun 94. Nah, oleh pihak pesantren motor tersebut diperuntukkan Pentaris. siapa? Pak Haji Rahmat. Untuk Pak Haji Rahmat. Nah, kemudian Saifuddin Ibrahim ini Pinjam meminjam ke Haji Rahmat. tersebut kepada Haji Rahmat. Ya. Lalu kemudian oleh si Sudrun ini motornya digadaikan. Ya, begitulah kira-kira. Hai, aduh kena mental lu sekarang lu Din. Ngomong Din. Lanjut. Tasik ngaji. Sekarang motor yang dicuri itu udah dibeliin ke Ferrari, Bang Ahmad. Ya syukurlah itu. Dibeliin ke Ferrari. Itu bisa nggak apa-apa lah. Baik, Iya. ini lucu juga ya, Mbak Ahmad, Masya Allah. Kita kan selama ini kenal Saifuddin Ibrahim ini setelah menghina Islam gitu kan. Ternyata Ya. setelah ditelusuri itu memang, memiliki masalah banyak begitu ya. Dan masalahnya tidak kecil dan tidak sedikit. Ternyata Masya Allah besar banget begitu ya. Apalagi tadi sudah istilahnya tidak sholat. Kan sholat itu basic, sholat itu dasar. Sholat itu kan wajib bagi setiap muslim, muslim laki-laki dan perempuan. Ini tidak sholat, ini bagaimana begitu ya? Ya Allah Karim, luar biasa. Coba nanti saudara datang tanyain tuh yang tadi saya sebutin, tanya Pak Mustaqim, tanya Pak Sarju, tanya Haji Martidi, tanya Fajar Sodik. Coba pernah nggak lihat Saifuddin sholat itu? Enggak. Kalau ditanya ditegur jawabnya seperti tadi itu argumennya. Itu belum seberapa itu, Bang ya. Ada yang lebih, menurut saya enggak, inilah. Di logika saya macet. Yang lebih buruk dari itu tuh, tahu saya kartunya moralnya. Makanya ketika dia ngomong moral tentang moral Nabi, moral yang Maha Kuasa, ini sebetulnya gimana ceritanya? Berarti kalau misalkan melihat background Saifuddin seperti itu, antum tidak aneh juga melihat Saifuddin Ibrahim murtad itu ya? Enggak aneh, enggak. Bukan merasa aneh, cuman ya merasa gimana? Artinya silahkan mau murtad, mau ke neraka, mau ngapain silahkan. Bawa agamanya, kepercayaannya, bawa sana kalau memang yakin itu, ambil. Tapi jangan masuk-masuk ke ranah ini gitu tuh. Jangan ngomong Nabi Muhammad begini, sok tahu. Padahal kan nggak begitu. Ngomong Allah begini. Jangan ngomong Allah, jangan ngomong Nabi Muhammad, jangan ngomong Quran. Udah ngomongnya Injil aja, ngomongnya Kristen aja, udah ngomong itu aja. Injil sampaikan itu yang benar gitu tuh. Saya mungkin nggak akan ada di room ini, nggak angkat bicara. Saya bicara di room ini kan karena saya panik aja, greget, gemes gitu tuh. Kok modal kamu ada di saya, modal kamu itu di kantong saya, kata saya. Tapi sayangnya setiap saya mau masuk ke room dia itu susahnya minta ampun. Maksud saya coba, saya mau diskusi lah ya. Coba sih yang baik-baik aja. Kalau mau jadi penginjil yang benar, udah selesai. Yakini itu, imani itu. Kalau memang udah nggak seneng Islam, udah selesai. Kita nggak maksa kok. Tapi jangan bawa-bawa Islam lagi. Pak Pendeta Henry, mana ada dia bawa-bawa Islam? Nggak pernah. Nah itulah Kristen yang bener. Makanya saya dari pertama saya meragukan kalau pendeta teman-teman saya banyak pendeta nggak begini. Dia nggak menyinggung agama orang, dia meyakini agamanya sendiri, membimbing murid-muridnya sendiri, nggak lari ke sana kemari, nggak ke Al-Quran, nggak ke Weda, nggak kemana. Kalau Saifuddin Ibrahim kan merembes kemana-mana gitu tuh. Ilmu sedikit, pengetahuan nggak banyak, moral bejat. Yang diomong Al-Quran kan nggak pantas gitu tuh. Saya aja kalau ngomong Al-Quran itu malu. Saya ini belum apa-apa. Masih banyak kekurangan gitu. Kalau bicara mau membahas Al-Quran.
Imam Syafi'i sendiri, kalau itu keluar dari mulut saya, dari ilmu pelajaran yang saya pelajari, jangan diikuti, kecuali itu keluar dari Rasul. Itu Imam Syafi'i. Lah kelas Saifuddin mau ngomong apa, kelas apa gitu tuh. Moral ya begitu, ilmu ya begitu. Bro Al Ayubi, saya motong sedikit boleh? Ya. Lanjut Pak HTD. Lanjut. Ini Pak Ahmad ya. Orang itu Pak, kalau nggak bener itu pasti nular Pak. Nggak cuman kleptomania ya, suka nyuri, suka nyolong, suka nilep. Pasti hal-hal lain juga ancur-ancuran Pak. Coba Bapak ceritakan tapi pakai bahasa yang ini, kira-kira dia ancur-ancuran lagi nggak Pak moralnya di dalam hal lain gitu, tapi pakai bahasa silakan Pak, silakan. Ya. Yang saya ingat itu kayaknya dia itu punya simpanan ketiga, ada orang ketiganya di Haurgelis itu, di patrol itu, dan kayaknya sudah berbuah itu sekarang itu ya. Kalau sekarang berbuah mah kurang lebih berarti 23 tahunan itu buahnya. Aduh, kacau nih. Ini di dugaan sementara ya. Enggak, itu saksinya ada. Kalau Bang Al Haidar, kalau mudah-mudahan dengerin, Bang Al Haidar pengamat teroris itu kebetulan ada di sana. Itu waktu itu sempat memegang CCTV-nya, kan waktu itu ada CCTV waktu tololnya dia melakukan itu. Kok sampai di tempat seperti itu? Apa nggak waspada? Apa gimana? Saya nggak ngerti itu. Coba Bang Al Haidar nonton ini, mudah-mudahan komen dia. Karena Bang Al Haidar waktu itu di sana. Iya. Komplit sudah dari di Zaitun pinjam motornya digadai lu entah berantah hilang, terus kemudian masuk di Zaitun punya gitungan sampai akhirnya tumbuh tunas gitu. Tambah satu lagi tadi, Akhi Alyubi, dia nggak pernah sholat waktu Islamnya. Pada saat Saifuddin Ibrahim masih Islam, menurut pengetahuan Bang Ahmad ini, Saifuddin Ibrahim nggak pernah sholat. Ini kan sudah sudah sangat-sangat menyimpang sekali si Sudrun itu. Dan mohon kepada teman-teman yang menyimak video ini, mohon di-share sebanyak-banyaknya ya, biar teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana tidak terlena begitu saja terhadap ucapan Saifuddin Ibrahim. Ya, lanjut. Ayo silakan, kasih lagi. Ya, pertama memang saya miris ya melihat apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad ini, dan memang sangat detail, teliti juga Bang Ahmad ini sampai-sampai motor yang dulu diklaim oleh Saifuddin Ibrahim ini tahu mereknya begitu ya. Grand itu ya. Lah itu namanya motor mau. Apa tahu mereknya motor gede gitu, Pak. Iya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kami menyayangkan apa yang selama ini Saifuddin katakan begitu ya di channelnya itu, yang kemudian non-muslim memang sudah terhipnotis dan terlena dengan apa yang disampaikan Saifuddin, padahal na'udzubillah begitu ya, apa yang dia ajarkan lalu kemudian apa yang selama ini dia lakukan itu sebetulnya tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi sok-soknya orang ini mengaku dirinya sebagai ustadz. Bahkan waktu dulu yang diwawancara oleh orang Mesir katanya dia sebagai doktor. Ini kan sungguh keterlaluan begitu ya, dia mengaku-ngaku. Saya potong nih Bang ya. Ya. Memang benar dia sempat ngomong, dia karena waktu itu ditegur tentang ilmu bahasa Arabnya itu kurang mumpuni, maka disuruh
kursus lagi. Terus saya enggak, ada orang yang mau mengkuliahkan saya ngambil S2, ada, kata dia. Setelah kita amati gitu tuh, waktu itu memang sering ada orang sering datang ke Saifuddin Ibrahim itu, ke asramanya, itu sering ngasih salib, Injil Barnabas, sering dikasih itu tuh apa, apa artinya, peralatan Kristen gitu tuh ya, kayak ya semuanya lah pokoknya lah. Intinya mah ini orang ini, kalau saya selidikin waktu tanya-tanya lewat teman, oh itu pendeta kan gitu. Itu memang dekat sama Pak Saifuddin, dan itu yang mengkuliahkan Pak Saifuddin itu mengambil S2-nya memang. Tapi bukan doktor ya. Kalau doktor sih enggak, tapi kalau S2-nya saya tahunya ya itu dia ngomong sendiri itu. Iya. Saya apa lagi ya, potong lagi. Oke, Ahi Bamtri ini ada yang banyak yang mau naik, Ana turun, antum jadi host ya. Gitu, bisa ya? Ya, oke. Jadi ini gini Bang Ahmad, jadi ternyata si Udin ini yang diagung-agungkan oleh para Oten, ini Oten ya, ini mohon maaf ya Pak Hendritan, Oten itu bukan Kristen ya, Oten itu orang culul emang nekat ya, seperti Udin inilah. Jadi selain dia itu tidak berperi kemanusiaan, ternyata Udin ini juga tidak berperi kemotoran ya. Ada perasaan sayangnya terhadap motor gitu ya, min gadai, habis itu nggak diurus lagi, nggak dibayar lagi, nggak diambil lagi, nggak dikembalikan. Jadi gini Bang Ahmad, setelah dia ini ya ada suara, setelah dia gadai itu, terus bagaimana tanggapan dari pesantren? Apa yang dilakukan pesantren? Dan berapa lama setelah dia menggadaikan motor itu, saya fokus ke motor saja lah, saya kasihan sama motor itu, memang nggak ada pri kemotoran memangnya orang. Nah gimana tanggapan? Ya intinya, silahkan. Ya intinya pihak pondok waktu itu ya ikhlas begitu saja, tapi prosesnya seperti apa saya nggak mengikuti juga sih, cuman karena itu mah singkat ya, saya juga nggak terlalu mengamati, cuman taunya oh pinjam motor hilang gitu doang, udah, artinya nggak gimana-gimana sih, enggak. Cuman kan karena memang orangnya juga udah nggak di situ lagi, terus mau diomong apa gitu. Terus kebetulan dicari koramil pula kan dicari koramil juga saat. Jadi ikhlas saja lah gitu ya, pihak pesantren. Iya kira-kira begitulah. Ya hilang begitu saja. Kontri mohon izin. Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pertama kali lah masuk ke sini ya, Jan. Cuman saya tadi melihat di Bang Ayubi bahwa si Saifuddin Ibrahim ini ternyata maling motor ya. Jadi yang aneh menurut saya, dia ini maling motor, kemudian dia ini mengaku sebagai guru tafsir Al-Quran, guru hadis. Ternyata dia itu hanya seorang satpam. Dan si anehnya, kenapa disanjung-sanjungkan sama orang Kristen? Ini kebetulan ada Pak Pendeta Hendritan juga di sini ya. Banyak yang menyanjungkan Saifuddin Ibrahim ini karena kecerdasannya katanya. Dia ini mengaku sebagai guru tafsir Quran, guru hadis. Tapi kenapa disanjung oleh orang-orang Kristen? Ini kan membuat kita umat Islam agak bingung di sini, Pak. Iya. Saya yang jawab Pak ya. Semua orang tahu. Ya. Tanggapan Pak Pendeta kalau Saifuddin Ibrahim ini menawarkan diri jadi menteri, karena Saifuddin Ibrahim menawarkan diri jadi menteri di tahun 2024 meskipun tidak terwujud tapi terwujud. Iya. Oke, saya jawab ya. Semua orang tahu kalau HTD ini di luar sana istilahnya musuhnya Udin. Nah, demikian tadi kamu Muslimin ya. Dan ini kalau video ini panjang sekali kamu Muslimin ya. Jadi kalau saya sekaliguskan kan tidak boleh. Saat ini tidak boleh video-video panjang yang sampai durasi berjam-jam itu sekarang kurang direkomendasi. Nanti tidak dapat viral si Udin nih. Maka dari itu saya buat 20 menit, 15 menit gitu ya, supaya nanti kalaupun
ada salah satu dari video yang saya upload ini tidak dapat naik ya ke rekomendasi YouTube, maka jika saya perbanyak begini nanti salah satu dari video yang ada ini insya Allah akan naik, insya Allah ya, mudah-mudahan. Tapi kalau tidak dapat viral juga ya karena memang channel saya telah dalam keadaan rusak ya, algoritmenya rusak. Tapi tidak masalah, inilah giroh kita, sebagai bentuk giroh kita, apapun yang dapat kita lakukan untuk membela agama Allah ini, maka kita lakukan ya, walaupun hal sekecil apapun kita dapat buat. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Desan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir.